Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Setiandini Mersilia dengan NPM C1C020143. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai revenue. Pada PSAK yang berkaitan dengan pendapatan adalah PSAK nomor 23 pada tahun 2020 dikeluarkan PSAK baru, yang dimana PSAK 72 terkait pendapatan dari kontrak pelanggan. PSAK 72 ini menggantikan beberapa PSAK dan ISAK, yaitu pasal 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi real estate, ISAK 10 tentang loyalitas pelanggan, ISAK konstruksi real estate, PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate, dan PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15, Revenue from Contract with Customer. Revenue yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap peningkatan ekonomi dalam satu periode yang ditandai dengan aliran kas masuk, kemudian peningkatan aset lain selain kas, dan atau penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Penghasilan terbagi menjadi dua, yang dimana ada pendapatan dan keuntungan. Pendapatan yaitu setiap kenaikan ekonomi dalam satu periode tertentu yang ditandai dengan aliran kas masuk, peningkatan aset lain selain kas, atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan, akan meningkatkan ekuitas perusahaan, serta bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Selanjutnya, mengenai pembuktian definisi pendapatan. Yang pertama, setiap kenaikan ekonomis, yang dimana maksudnya dalam laporan laba rugi ada akun pendapatan, akun penjualan, maka pendapatan atau penjualan yang dilaporkan adalah pendapatan atau penjualan untuk satu periode tertentu. Yang poin kedua, ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Ditandai dengan adanya aliran kas masuk ini membuktikan, yang buktinya adalah jika perusahaan dagang ditandai dengan penjualan barang dagang secara tunai. Pendapatan ditandai dengan peningkatan aset lain selain kas. Maksudnya, penjualan secara kredit ditandai dengan adanya piutang, yaitu aset lain selain kas. Poin keempat, pendapatan akan diakui yang ditandai dengan penurunan liabilitas. Poin kelima berasal dari aktiva utama. Contohnya seperti usaha fotokopian dengan aktiva utama, yaitu memberikan layanan fotokopi. Selanjutnya, yang akan meningkatkan ekuitas. Maksud dari meningkatkan ekuitas ini dibuktikan dengan pendapatan yang tinggi, sehingga menghasilkan laba. Jika perusahaan memperoleh laba, maka akan meningkatkan saldo laba atau retained earning. Retained earning merupakan bagian dari ekuitas. Yang terakhir, yang bukan berasal dari pemegang saham. Maksudnya di sini dibuktikan dengan uang yang diperoleh dari pembelian saham oleh pemegang saham tidak boleh diakui sebagai pendapatan.
Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan. Ada 3 poin dalam prinsip pengakuan pendapatan ini. Yang pertama, pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang dagangan sudah diserahkan. Yang kedua, poin kedua yaitu ketika kemungkinan besar probable adanya manfaat ekonomis yang akan mengalir ke entitas. Poin ketiga, prinsip pengakuan pendapatan, yaitu ketika manfaat dapat diukur dengan handal. Ada beberapa kemungkinan perusahaan mengakui pendapatan. Yang pertama, perusahaan dagang mengakui pendapatan penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tersebut mengakui pendapatan saja ketika jasa sudah diberikan. Yang ketiga, perusahaan yang aktivitasnya adalah memberikan perizinan penggunaan aset mengakui pendapatan seiring waktu atau saat aset digunakan. Yang terakhir, perusahaan mengakui pendapatan ketika perusahaan penjualan aset selain persediaan mengakui pendapatan ketika transaksi penjualan sudah dilakukan. Masuk ke dalam pengakuan pendapatan, yang dimana di sini pengakuan pendapatan lebih awal dapat digunakan jika perusahaan tersebut mempunyai keyakinan tinggi mengenai dengan jumlah yang dapat diterima. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dapat ditunda jika yang poin pertama, ketika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Poin kedua, jika penjualan tidak mempresentasikan penyesalan substansi dari proses pendapatan perusahaan mereka. Di sini, selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran pendapatan, yang dimana kita dapat mengukur pendapatan dalam setiap perusahaan. Dapat kita lihat dari 4 poin di sini. Yang pertama, poin pertama, perusahaan menjual dengan memberikan diskon karena membeli dengan jumlah besar, maka pendapatan harus diukur kepada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Piutang akan dicatat sebagai nilai besi. Poin kedua, pengukuran pendapatan dapat diukur jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar ditentukan dengan perdiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Poin ketiga, pengukuran pendapatan dapat diukur jika barang atau jasa ditukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tidak dianggap sebagai transaksi yang tidak serupa. Maka di sini pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Poin yang terakhir, pengukuran pendapatan dapat diukur jika barang yang dijual dan jasa yang diberikan untuk dipertukar dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Masih mengenai pengukuran pendapatan dari penjualan baru diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Kondisi yang pertama yaitu entitas telah memindahkan resiko dari manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
Yang poin kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemikiran atau barang apapun melakukan pengendalian efektivitas atas barang yang dijual. Poin yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andai. Poin yang keempat, manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Yang terakhir, ada biaya yang terjadi dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andai. Masuk ke subtema penjualan, tagih, dan tahan. Bill and hold. Maksudnya yaitu pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi membeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan ini diakui saat pembeli memperoleh hak milik laba apabila ada 3 alasannya, yaitu yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasikan dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjual diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman, syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Penjualan, tagihan, dan tahan, bill and hold. Yang pertama, ada instalasi dan inspeksi, yang dimana pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Poin kedua, mengenai hak pengembalian oleh pembeli, yang dimana jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu pengembalian telah berlalu. Poin ketiga, ada penjualan konsinyasi. Terdapat pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama penjual atau pembeli. Poin kedua, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Poin keempat, penjualan secara cicilan, yang dimana pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Yang terakhir, harga jual adalah nilai kini dan imbalan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga yang tersirat. Sekian materi mengenai revenue, penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.